Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di perkuliahan MBTQ. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabar baik selalu menyertai kita semua dan kita semua senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum memulai kuliah, kita awali kuliah ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah semuanya hadir? Baik, mudah-mudahan semuanya hadir dan bisa mengikuti perkuliahan pada pertemuan kali ini. Di pertemuan hari ini kita akan bicara tentang salah satu metode dalam baca tulis Al-Quran. Namanya metode Al-Barqi. Paulang, tema diskusi hari ini adalah metode Al-Barqi. Selesai kuliah, diharapkan kalian bisa memahami dan mengetahui tentang pengertian Al-Barqi. Yang kedua, mengetahui langkah-langkah pembelajaran dengan metode Al-Barqi. Dan terakhir, diharapkan kalian bisa mempraktekkan pembelajaran metode Al-Barqi. Sekali lagi, selesai perkuliahan hari ini, diharapkan kalian bisa mengetahui tentang apa itu metode Al-Barqi, bagaimana langkah-langkah pembelajarannya, dan bagaimana melaksanakan pembelajaran metode Al-Barqi. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, Al-Barqi itu diambil dari bahasa Arab. Barkun artinya kilat. Kenapa disebut kilat? Karena oleh penemu metode ini diharapkan anak setelah mengikuti pembelajaran dengan metode Al-Barqi bisa membaca Al-Quran dengan cepat. Ingat, ketika kita menjelaskan tentang prinsip atau latar belakang munculnya metode-metode baca tulis Al-Quran, salah satunya adalah adanya kecenderungan dari peserta didik dan masyarakat yang ingin serba cepat. Kehadiran metode ini adalah dalam rangka menjembatani kecenderungan itu. Jadi secara bahasa, metode Al-Barqi itu diambil kata barkun, artinya kilat. Nah, perlu diketahui bahwa penekanan dari metode Al-Barqi ini adalah selain peserta didik mampu membaca Al-Quran, ada pertimbangan lain. Pertimbangan lain yang dimaksud adalah durasi waktu yang tidak terlalu lama. Itulah sekilas tentang metode Al-Barqi. Nah, sekarang kita akan bicara tentang sintak dari metode Al-Barqi atau langkah-langkah pembelajaran dari metode Al-Barqi. Kita tahu bahwa metode adalah sebuah cara untuk menerapkan sebuah langkah-langkah, maka di situ perlu sebuah metode. Dan untuk menerapkan sebuah metode itu, maka turunan dari metode itu ada yang disebut dengan teknik. Jadi Bapak ulangi, metode adalah sebuah cara. Nah, untuk menerapkan sebuah metode, maka ada turunannya. Turunan itulah disebut dengan teknik. Maka kalau kita bicara tentang metode Al-Barqi, maka mau tidak mau berbicara tentang teknik. Nah, dalam metode Al-Barqi ada 3 teknik atau teknik yang diterapkan dalam penerapan metode Al-Barqi. Kita singkat menjadi SAS. S-A-S. Bisa diulang? SAS. S-A-S. Singkatan dari apa? SAS. Yang pertama, struktur, analisis, dan sintesis. Jadi tekniknya adalah struktur, analisis, sintesis. Mari kita rinci apa yang dimaksud dengan struktur.
Yang dimaksud dengan struktur adalah ketika seseorang atau seorang guru ingin membelajarkan huruf hijaiyah, maka langkah pertama guru harus membuat materi dalam sebuah kata atau sebuah kalimat. Contoh, saya misalnya mau mengajarkan pada pertemuan ini huruf hijaiyah. 1 alif, 2 da, 3 kaf, 4 ta. Jadi ada 4 huruf yang saya ingin ajarkan hari ini, misalnya 1 huruf alif, 2 huruf da, yang ketiga huruf kaf, yang ketiga, yang keempat adalah huruf ta. Maka saya sebelum mengajar harus membuat sebuah kata, sebuah kalimat dari beberapa huruf itu. Contoh, saya buatlah sebuah kalimat, ada kata di dada. Ada kata di dada. Saya ulangi, ada kata di dada. Di kalimat ada kata di dada itu ada 4 huruf. 1 alif, 2 kaf, 3 ta, 5 da. 1 alif, 2 da, 3 kaf, 4 ta. Dibuat dalam sebuah lembaga. Itulah yang maksud dengan struktur. Jadi huruf-huruf kita gabungkan dulu dalam sebuah struktur yang memiliki makna. Ada kata di dada. Nah, setelah kita membuat struktur, maka masuk ke teknik yang kedua, yaitu analisis. Apa yang dimaksud dengan analisis? Jadi kata-kata yang dibuat dalam struktur itu kita pisahkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama bagian dari kata, bagian dari suku kata, bagian dari huruf. Kita ulangi. Struktur kata itu kita pisahkan menjadi kata, lalu menjadi suku kata, dan menjadi huruf. Contoh, strukturnya tadi ada kata di dada. Lalu kita tulis, pisahkan. Pertama, ada kata di dada. Analisis berikutnya, setelah kita memisahkan sesuai dengan huruf, sesuai dengan kata, maka kita pisahkan sesuai dengan suku kata. Menjadi a, da, ka, ta, di, dada. Analisis yang ketiga adalah kita pisahkan sesuai dengan katanya. A, D, A, K, A, Ta, A, D, I, D, A, Da. Nah, pemisahan-pemisahan itulah disebut dengan teknik analisis. Jadi sintaknya pertama adalah struktur. Kita membuat huruf hijaiyah dibuat dalam sebuah kalimat. Ada kata di dada, itu sebuah struktur, sebuah lembaga, sebuah kalimat. Lalu setelah dari kalimat kita pisahkan, kita analisis menjadi analisis pertama dan analisis berdasarkan kata. Ada kata di dada, ada berapa kata? Ada 4. Ada kata di dada. Jadi penulisannya dipisahkan. Berikutnya dianalisis berdasarkan suku kata. A, da, ka, ta, di, da. Terakhir kita analisis berdasarkan huruf. Nah, teknik yang ketiga itu disebut dengan sintesis. Apa sintesis? Kebalikan dari analisis. Menggabungkan kembali. Kita gabungkan pertama, kita gabungkan berdasarkan suku kata. A, da, ka, ta, di, da. Sintesis yang kedua kita gabungkan sesuai dengan kata. Ada kata di dada. Nah, yang terakhir adalah kita sintesiskan menjadi struktur kembali. Jadi ada kata di dada.
Sampai di sini paham? Baik. Kalau tidak paham, nanti silakan dibaca slide-nya dan kita bisa diskusikan. Nah, itulah sintak dari metode Al-Barqi. Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana cara mengajarkannya? Cara mengajarkannya adalah ingat, tugas guru hanya mengajarkan judul saja. Misalnya, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar 4 huruf. Alif, kaf, ta, da. Kita perhatikan di depan. Kita kasih contoh. Ada kata di dada. Kita hanya mengajarkan judul saja. Ada kata di dada. Lalu kita suruh peserta didik untuk mengulang sampai beberapa kali. Ketika guru yakin bahwa anak sudah bisa membaca, maka langkah tahapan baris-baris berikutnya adalah tugas peserta didik. Jadi guru hanya mengajarkan judul saja. Ketika anak membaca masing-masing baris itu, maka ingat prinsipnya, ketika anak bisa membaca dengan baik, maka jangan sungkan-sungkan guru segera memberikan pujian. Sip, baik, pintar. Tapi ketika anak salah membaca, maka luruskan dengan cara-cara yang elegan. Nah, terakhir, setelah anak bisa membaca, jangan lupa anak diberi pelajaran untuk menulisnya. Itulah yang dimaksud dengan metode Al-Barqi. Tugas kalian, kalau sudah paham, silakan nanti buat materi pembelajaran dengan memperhatikan langkah-langkah. Pertama, tentukan huruf apa yang mau diajarkan. Yang kedua, lalu buat struktur dalam sebuah kalimat. Lalu yang ketiga adalah analisis. Pisahkan sesuai dengan kata, pisahkan sesuai suku kata, pisahkan sesuai dengan hurufnya. Langkah yang berikutnya adalah disintesiskan, digabungkan kembali. Sehingga kalau kita istilahkan jadi piramida, bukan piramida. Jadi ke atas, ke bawah sama kecil, tengah-tengah menjadi lebih besar. Dan langkah pembelajarannya, guru hanya mengajarkan judul saja. Setelah anak paham, tugas membaca berikutnya adalah tugas peserta. Ingat, sekali lagi Bapak ingatkan, ketika anak bisa membaca dengan baik, maka berikan pujian. Ketika anak salah membaca, luruskan dengan cara-cara yang baik. Selamat mencoba, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk mengakhiri kuliah hari ini, mari kita tutup dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Dan sementara kita tutup kuliah pertemuan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.